Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali dalam podcast Arabik ini. Kali ini kita semua akan ditemani dengan saya Muhammad Rafiq Bansa sebagai host dan dua teman saya. Yang pertama ada Mbak Reina, yang kedua ada Mas Rahmat. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas beberapa materi yang sangat amat menarik. Yang pertama tentang metode karya wisata dan yang kedua ada metode latihan atau drill. Baik, untuk sebelumnya bisa diperkenalkan dulu Mbak atau Mas, background dari Mas atau Mbaknya ini, dari jurusan apa, dari univ mana, angkatan berapa, silakan. Ya, mungkin baik langsung saya perkenalkan ya. Ini saya Reina dan teman saya Rahmat ini merupakan salah satu mahasiswa aktif dari Universitas Negeri Malang yang saat ini eh, berada di semester 5 menuju semester 6. Berarti ini ya Mbak ya, angkatan 2022 ya? Ya, benar. Siap, Angkatan siap, siap, 2022. 2022. Baik, langsung saja ke pertanyaannya mungkin ya, agar mempersingkat waktu kan ya. Yang pertama, apa sih metode karya wisata itu dan bagaimana metode ini diterapkan di sekolah? Silakan Mas atau Mbaknya. Baik, ya mungkin untuk pertanyaan pertama biar saya yang jawab. Ya, pertanyaannya apa itu metode karya wisata? Mungkin saya jawab secara umum saja. Jadi metode karya wisata itu pembelajaran yang dilakukan di luar kelas, yakni pengajar itu membawa para siswanya itu mempelajari pembelajaran tertentu itu di luar kelas. Sebelumnya preparing dulu, dipersiapkan nanti siswa pada saat melakukan study touring, nama lainnya study touring, itu sudah menyiapkan bahwa ini awal keberangkatan persiapannya apa saja, kemudian ada transportasi apa yang digunakan untuk ke objek pembelajaran karya wisata tersebut. Kemudian setelah prepare tersebut terpenuhi atau sudah selesai di dilaksanakan, telah dilaksanakan, maka pembelajaran tersebut akan dijalankan sebagaimana mestinya. Seperti itu mungkin secara umumnya. Wah, sangat menarik sekali ya. Jadi karya wisata itu seperti itu ternyata ya. Yang selanjutnya ini untuk metode drill ini bisa dijelaskan Mbak, apa yang dimaksud dengan metode drill dalam pembelajaran itu seperti apa, silakan. Oke, mungkin kalau untuk metode drill sendiri ya, ini merupakan metode latihan. Drill itu sama dengan artinya dengan latihan, yang dimana dilakukan secara pembelajarannya itu dilakukan secara berulang-ulang dengan teknik mengulang-ulang. Nah, untuk pembelajaran ini biasanya itu lebih kepada pembelajaran praktek ya. Bisa jadi itu kayak praktek olahraga baik atau apapun itu, kebanyakan itu lebih condong kepada pembelajaran yang bersifat praktek. Nah, di sini tuh lebih siswa itu diajarkan untuk konsisten untuk mengulang-ulang apa yang sedang dipelajari. Jadi, ini akan melatih siswa untuk lebih konsisten dan lebih paham terkait materi itu, karena pastinya materi itu akan diulang-ulang secara terus-menerus dan sepertinya ini lebih kepada materi yang membutuhkan pemahaman atau waktu yang lebih lama untuk memahaminya, seperti itu. Baik, setelah kita memahami secara umum tentang metode karya wisata maupun metode latihan atau drill, kita akan mengulik atau menanyakan apa sih kelebihan dari metode-metode tersebut. Yang pertama, apa saja sih Mas kelebihan dari metode karya wisata ini dalam proses belajar mengajar? Ya, untuk kelebihan dari metode pembelajaran karya wisata ini sebenarnya ada beberapa, tapi saya ambil poin-poin pentingnya saja. Yang pertama itu siswa dapat memahami secara langsung. Jadi ketika study touring itu para siswa itu di itu berjalan misalnya di suatu museum, itu mereka bisa melihat langsung dan mempelajari
secara langsung objek-objek yang menjadi sasaran pembelajarannya. Misalnya itu pembelajaran study touring di museum, misalnya di Masjid Cengho misalnya, itu ada di sana kaligrafi apa saja, terus pembangunannya itu seperti apa, itu dipelajari secara langsung. Dan di situ ada ketika melakukan studi touring itu kan ada pemandunya, dan di situ mereka bisa menanyakan langsung, dan tingkat pemahamannya lebih baik dibanding cuman mempelajari di kelas secara cuman materi saja seperti itu. Mungkin lebih memahaminya, dan objek sasarannya juga bisa disentuh atau dilihat secara langsung. Seperti itu. Sangat banyak ternyata keunggulan maupun juga manfaat daripada karya wisata ini ternyata ya. Yang selanjutnya untuk metode drill, ini keunggulannya apa Mbak? Atau kelebihan-kelebihan daripada metode drill ini? Nah ini ya, untuk metode drill sendiri itu ada beberapa keunggulan atau lebih kasarannya itu sebagai kelebihan dari metode itu daripada metode yang lain. Nah untuk metode drill sendiri ini melatih kedisiplinan dari siswa, dimana setiap mungkin dalam satu pertemuan akan dilakukan salah satu beberapa waktu ya untuk metode drill, untuk mengulang-ulang materi tersebut agar pemahaman mereka itu benar-benar masuk pada pemahaman mereka sendiri. Nah, ini di sini itu selain disiplin juga sudah saya katakan tadi, yaitu penguasaan materi. Nah, setelah diulang-ulang berkali-kali, maka materi ini akan lebih dikuasai oleh para siswa. Nah, selain itu juga untuk metode drill ini lebih menanamkan atau melatih ingatan dari siswa. Dengan diulang-ulang, kemudian siswa itu bisa disiplin untuk rutin atau konsisten ya mengulang-ulang, maka setiap ketika pembelajaran itu akan dilakukan dengan metode drill rutin, maka siswa itu secara tidak langsung akan mengasah kemampuan ingatan mereka. Jadi semakin kita sering melakukan metode drill, maka kemampuan ingatan siswa itu akan terasa juga. Jadi karena sering diulang-ulang ya, tuh ya. karena metode drill sendiri kan diulang-ulang, maka dengan mengulang-ulang itu siswa akan lebih mengingat. Menarik ternyata saudara-saudara semuanya. Yang selanjutnya, kita sudah bahas masalah keunggulan maupun kelebihan dari metode. Pasti kan ada sih ya tantangannya atau bahasanya kekurangan. Lalu apa sih dari metode karya wisata dulu ini? Apa aja tantangan terbesar atau mungkin kekurangan yang pernah dialami atau dalam masalah teori untuk menerapkan metode karya wisata ini? Baik, untuk tantangan yang dihadapi ya, ini karena berbicara soal pembelajaran di luar kelas, tentu saja tantangannya sangat besar bisa dibilang. Karena apa? Pertama, kekurangannya dulu ya. Kita bahas soal kekurangan itu, kekurangannya mungkin biaya yang cukup mahal. Karena itu berkenaan dengan transportasi, terus keamanan siswa-siswa juga. Terus tantangannya apa saja? Nah, tantangannya itu dalam perjalanan itu seorang pengajar atau bersama timnya itu perlu memberikan penyampaian istilahnya warning apa saja yang harus dipatuhi oleh siswa-siswa tersebut untuk memastikan keamanannya selama perjalanan sampai balik kembali kepada sekolahnya, seperti itu. Dan tantangannya itu juga sangat besar. Jadi mungkin diberikan stimulus kepada para siswa agar mematuhi rambu-rambu yang telah disampaikan kepada guru sebelum melaksanakan touring tersebut. Mungkin tantangannya seperti itu, mungkin keamanan, terus biaya juga. Kemudian makannya juga harus dijaga seperti itu sampai pelaksanaan dari
mulai studi sampai berakhir studi touring itu tingkat keamanan itu harus memang dijaga sampai selesai demi ya itu sampai kepada tujuan pembelajaran studi touring tersebut. Jadi karena mungkin masalah biaya pertama maupun tantangan-tantangan di lapangan yang apalagi biasanya kan cuaca ya, kalau akhir-akhir ini kan cuaca ya. Terkadang cuaca juga terkadang menjadi hambatan juga. Sangat menarik sekali ternyata. Yang sebenarnya untuk tantangannya sendiri dalam metode drill ini apa sih Mbak? Nah, untuk metode drill ini tantangannya adalah siswa itu lebih gampang bosan. Karena apa ya, metode drill ini ketika kebanyakan ya kalau untuk pendidikan ya itu digunakan, contoh semisal pada pendidikan agama Islam itu digunakan untuk menghafal ayat-ayat Al-Quran. Nah ini tantangannya itu banyak. Yang pertama dari pemahaman siswanya dulu. Ini kita nggak tahu pemahamannya itu sejauh mana, ketangkasan atau kemampuan menghafalnya dia itu dari masing-masing siswa itu seperti apa. Jadi kita harus pinter-pinter ya mengatur keadaan kelas, gimana caranya semuanya itu turut aktif untuk menghafal. Nah setelah itu ketika kita itu mengajak latihan pada siswa untuk di beberapa ayat, kita kan mengulang-ulang. Nah cenderung akan membosankan untuk siswa. Nah di sini itu guru harus pinter-pinter untuk bikin variasi dalam latihan. Bisa untuk nanti ditunjuk secara random setelah menghafal pribadi dari masing-masing siswanya. Kita beri waktu beberapa menit untuk menghafal. Kita akan tunjuk secara random pada salah satu siswa atau beberapa siswa untuk maju ke depan untuk menunjukkan hasil hafalannya, atau dengan menunjuk secara random juga untuk menulis apa yang sudah dihafal di papan. Nah itu bisa jadi salah satu cara untuk mengatasi kebosanan siswa. Karena kalau ketika kita membebaskan dari masing-masing siswa untuk menghafal sendiri-sendiri, diberi waktu sendiri, nah itu kebanyakan pasti tidak akan menghafal dengan maksimal karena yaitu gampang bosen. Nah ketika kita menunjuk secara random, otomatis dari masing-masing siswa itu akan merasa tertantang dan menyiapkan. Jadi pasti ada ketakutan tersendiri untuk ketika nanti maju nggak bisa. Nah itu pasti ada ketakutan dari masing-masing siswa. Jadi dengan ditunjuk secara random itu satu kelas akan punya tanggung jawab untuk menghafal, seperti itu. Di yang sudah Mbaknya terangkan tadi atau Masnya terangkan tadi, pasti ada ya, pengalaman-pengalaman yang pernah dialami. Dari Mas atau Mbaknya ada nggak sih pengalaman menarik dalam menerapkan metode Karyawisata maupun metode dalam sebuah pembelajaran itu apa? Mungkin bisa di-sharing untuk kawan-kawan kita semuanya tahu kan ya. Mungkin dari Masnya ada. Untuk pengalaman itu sendiri ya, mungkin kalau studi touring itu ya bisa dikatakan juga untuk pengalaman saya itu waktu semasa saya masih SMA itu pernah melakukan studi touring, dan itu saya rasa untuk pembelajaran studi karyawisata ini kita itu bisa belajar sambil liburan, refreshing seperti itu. Jadi kita kayak pembelajaran itu tidak dibawa tekanan, terus tidak mudah bosan juga, karena ketika melakukan studi touring itu kan kita melihat secara langsung mungkin karya-karya apa saja yang tertera di dalam museum-museum, kemudian ada apa saja, terus kita bisa menanyakan langsung sama pemandunya di situ yang memang betul-betul tahu mungkin tentang sejarahnya. Kita bisa tahu seperti apa awal pembangunan, terus setiap tiang itu ada setiap anak tangga itu ada satu masjid yang saya pernah kunjungi di di desa saya, di kampung halaman saya itu punya punya ciri khas sendiri, di mana masjid itu dibangun itu ada 5 tiang
yang ditopang di depan itu maknanya adalah rukun Islam. Kemudian anak tangganya juga itu gadi semua. Di sebelah barat itu kata penjelasan dari si pemandunya itu menandakan 6 rukun iman seperti itu, dan masih banyak lagi tulisan-tulisan yang banyak sebenarnya. Iya, pastinya kalau kita studi terus secara langsung ya, melihat secara langsung pasti banyak pengalaman menarik yang bisa didapatkan selain benar duduk sekali. di kelas. Ya. Jadi ternyata banyak sekali ya plus minusnya yang ada pada metode-metode kita pada episode kali ini. Seperti kalau tadi karya wisata itu ya plusnya ya mungkin karena senang melihat suasana luar, karena monoton kita duduk di dalam kelas itu ya membosankan kan pasti. Saat kita nanti keluar, kita melihat mungkin wisata kemana-kemana. Tapi di samping keseruan itu pasti ada kekurangannya tadi, dari segi biaya pasti mahal, maupun mungkin lah nanti di medan lapangannya nanti ada 1-2 hal yang beresiko. Kalau Ya. sekarang mungkin cuaca mungkin begitu ya Mas ya. Iya, betul. Terus tingkat keamanan siswa-siswa itu sendiri juga. Keamanan juga. Kalau untuk metode drill juga ada plus minusnya tadi. Ya plusnya akhirnya kan siswa semakin fokus dalam, karena mungkin tadi kata mbaknya langsung diminta untuk langsung maju dan sebagainya. Tapi yang membosankan itu tadi minusnya. Tapi pastilah semuanya bisa dihadapi oleh para pengajar. Yang terakhir mbak atau masnya, dari mbaknya dulu mungkin closing statement apa sih? Atau mungkin ini aja, pesan kepada pendidik yang ingin mencoba metode drill ini apa? Ya, mungkin untuk pesan-pesannya ya lebih variasi dalam memberikan apa ya, di tengah-tengah metode drill ini pasti siswa itu ada kecenderungan bosan dan lain sebagainya. Nah, itu kita sebagai pendidik lebih pintar untuk mengemas pembelajaran itu lebih menarik. Bisa nanti di tengah-tengah bisa dikasih game yang mana gamenya itu berisi atau memuat tentang apa yang dihafal oleh murid-murid, itu juga bisa. Nah, lebih pintar-pintar dalam mengemas pembelajaran agar siswanya itu tidak lebih bosan saat di kelas. Itu kalau dari saya. Kalau dari masnya dalam metode karya wisata ini apa pesan untuk para pendidik yang ingin mencoba metode karya wisata ini? Mungkin untuk metode karya wisata ini mungkin pesan saya itu pengajar itu harus menyiapkan prosedur-prosedur karya wisata ini dengan sangat baik, mempertimbangkan keamanan siswa tadi dan mempertimbangkan hal-hal yang di luar ekspektasi kita seperti itu, mempertimbangkan hal-hal yang tidak tidak kita harapkan seperti itu. Jadi yang ingin saya tekankan dari pesan saya yaitu di prosedur-prosedur yang tadi itu harus memang sesuai dan diharapkan prosedur-prosedur itu dijalankan oleh timnya, mempertanggungjawabkan juga seperti itu. Mungkin itu saja. Jadi intinya harus dipertimbangkan betul ya. Sekiranya kalau mungkin cuacanya mungkin lagi sering hujan, ya jangan pergi ke pantai, Iya, maupun betul. ke gunung dan sebagainya. Baik, saya rasa ini pembahasan sangat bagus sekali, tapi waktunya ini sudah terbatas sekali ya. Jadi ya demikian pembahasan kita tentang metode karya wisata dan metode latihan atau drill. Jadi keduanya ini adalah metode yang memiliki peran penting di dalam proses pembelajaran, yang mana metode karya wisata membawa siswa lebih dekat dengan dunia nyata maupun dunia luar, memberikan pengalaman yang relevan, serta memperluas wawasan mereka. Sementara itu metode latihan atau drill membantu untuk membangun keterampilan, konsentrasi maupun disiplin dari siswa-siswa tersebut. Baik, karena waktunya yang terbatas, saya bersama rekan-rekan, saya Muhammad Rafi Ridwansa, bersama rekan saya Mbak Reina, juga bersama rekan saya Mas Rahmat, pamit undur diri. Semoga materi yang telah disampaikan oleh kedua pemateri ini bisa bermanfaat untuk saudara-saudara, kawan-kawanku semuanya yang menonton video ini. Jangan lupa saksikan terus episode-episode kami yang selanjutnya. Tetap pada channel Podcast Arabik. Sekian dari kami, ada kurang dan lebih yang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.